사실 저 가민이의 내 뒤에서 짝지가 심어보지다 빌리지. 서지그룹 이지훈 선생님을 꿈꾸는 애야. 그 옆은 내성적이지만 비운다. 내 black tie, protecting my necktie. You want me to boot? Setelah Sion memenangkan pertarungan, ia dan Gamin pergi ke rumah Gamin. Di sana, ibu Gamin sudah menunggu dengan wajah marah karena Gamin pulang terlambat dan ponselnya mati. Ia menegaskan bahwa Gamin harus menepati janjinya, sebab keesokan harinya ia akan dipindahkan ke sekolah lain. Malam itu, Sion yang menginap di kamar Gamin merasa kagum melihat betapa besar rumah temannya. Sementara itu, Gamin tampak gelisah karena ibunya benar-benar berniat memindahkannya ke sekolah lain. Ia pun meminta Sion untuk menjaga kelompok belajar mereka saat dirinya sudah tidak ada. Sion awalnya mengira ibu Gamin tidak akan mengambil keputusan tersebut tanpa mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu, tetapi Gamin menjelaskan bahwa ibunya selalu menepati setiap perkataan yang sudah diucapkan, termasuk saat ia memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Sion merasa bersalah karena masalah yang ditimbulkannya membuat Gamin harus pindah sekolah. Tiba-tiba, ibu Gamin masuk ke kamar dan memberikan beberapa pilihan sekolah yang harus dipilih Gamin keesokan harinya. Beberapa saat kemudian, Sion bertanya apakah ibu Gamin mengetahui bahwa pembentukan kelompok belajar mereka sebenarnya diusulkan oleh mantan guru les privat Gamin. Namun, Gamin ternyata merahasiakan hal itu dari ibunya. Ketika Sion menanyakan alasan mengapa Gamin tetap berusaha belajar dengan giat meskipun ibunya sudah tidak mempermasalahkannya, Gamin enggan menjawab dan memilih untuk tidur. Sebenarnya, alasan Gamin ingin menjadi pintar adalah karena ia ingin mengikuti jejak ayahnya yang penuh pencapaian. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyesal telah menyempatkan waktu untuk menolong Sion saat itu, meskipun akibatnya ia harus pindah sekolah. Keesokan harinya, ibu Gamin mendatangi kepala sekolah untuk membahas kepindahan anaknya. Sementara itu, anggota kelompok belajar Gamin diam-diam mengintip dari luar. Sion menduga bahwa tidak ada sekolah yang mau menerima Gamin karena ia berasal dari sekolah yang kurang dikenal dan memiliki nilai akademis yang rendah. Dugaan itu dianggap masuk akal oleh teman-temannya, sehingga mereka merasa lega. Sion juga berasumsi bahwa Gamin mungkin sudah merencanakan sesuatu untuk menghadapi situasi ini. Mereka pun mulai merancang rencana agar kelompok belajar mereka diakui sebagai murid yang tidak suka membuat masalah. Pada saat itu, Homin tiba-tiba muncul. Karena khawatir Homin akan memperburuk keadaan di depan ibu Gamin, mereka segera menyingkirkan Homin dari pandangannya. Di area parkir, mereka berusaha mengulur waktu agar ibu Gamin tidak segera pergi, sambil menunggu kedatangan wali kelas mereka. Mereka mencoba mencari alasan dengan mengatakan bahwa kelompok belajar mereka memiliki murid-murid pintar yang bisa membantu Gamin meningkatkan prestasinya. Namun, ibu Gamin tetap tidak peduli dengan alasan tersebut. Sementara itu, Hewon berpura-pura membuat alasan yang lebih ekstrim dengan mengatakan bahwa ia tengah mengandung anak Gamin. Meski begitu, ibu Gamin tetap tidak mempercayainya dan memilih pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, guru Han Yung tiba. Tetapi ia tidak sempat bertemu dengan ibu Gamin. Menyadari bahwa ibu Gamin bukanlah tipe orang yang mudah dibujuk, Han Kyung tetap bertekad untuk tidak menyerah. Di perjalanan, Gamin menerima pesan dari temannya yang mengatakan bahwa mereka sedang berada di belakang mobilnya. Sementara itu, guru mereka yang sedang mengemudi berusaha mempercepat laju mobil untuk mengejar Gamin, tetapi mereka harus berhenti ketika kelompok Tayo tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Lee Jun, yang ternyata menjadi target utama kelompok Tayo, keluar dari mobil untuk menghadapi mereka. Jiwoo, yang memiliki kemampuan bertarung, segera ikut membantu Lee Jun melawan kelompok tersebut.
Lee Jun kemudian meminta Jiwoo untuk pergi menyusul Gamin, sementara ia sendiri akan menghadapi Taeyo. Meskipun begitu, Jiwoo sebenarnya tahu bahwa Lee Jun hanya mencari alasan untuk tidak ikut mengejar karena ia mabuk darat. Setelah itu, Jiwoo meminta gurunya untuk segera melanjutkan pengejaran terhadap mobil Gamin. Sementara itu, Lee Jun tetap bertarung sendirian melawan kelompok Taeyo. Rupanya, Gamin sebelumnya telah mengajarkan sebuah jurus rahasia yang ia pelajari dari pamannya kepada Lee Jun. Namun, ketika Lee Jun mencoba mempraktikkan jurus tersebut, ia justru gagal menggunakannya. Di tempat lain, Ibu Gamin akhirnya tiba di lokasi persewaan rumah. Tak lama kemudian, kelompok belajar Gamin datang menyusul bersama guru Han Hyung. Ibu Gamin tampak terkejut ketika mengetahui bahwa guru les privat anaknya di masa lalu kini telah menjadi wali kelasnya. Mereka kemudian duduk bersama di sebuah restoran untuk berbincang. Ibu Gamin memberikan selamat kepada Han Kyung karena telah berhasil menjadi seorang guru. Namun, meskipun begitu, ia tetap teguh pada keputusannya untuk memindahkan Gamin ke sekolah lain. Han Kyung kemudian mengungkit kembali bagaimana Ibu Gamin tampaknya tidak berani membiarkan anaknya menghadapi ketidakadilan di sekolah dan justru memilih untuk menghindari masalah. Padahal, di masa lalu, Ibu Gamin pernah memberikan nasihat kepadanya saat melayat seorang guru yang pernah mengajar di sekolah Yusong, tempat Gamin bersekolah. Saat itu, Ibu Gamin menyarankan Han Kyung untuk tetap mengikuti wawancara sertifikasi guru dan memintanya untuk tidak menyerah. Han Kyung meminta Ibu Gamin untuk mempercayai Gamin dan kelompok belajarnya karena mereka memiliki niat yang tulus untuk belajar. Mendengar hal itu, Ibu Gamin teringat ucapan anaknya yang ingin melanjutkan kuliah dan memilih bersekolah di Usong agar cita-citanya tercapai. Ia juga melihat bagaimana teman-teman Gamin rela berusaha membujuknya agar tidak memindahkan anaknya ke sekolah lain. Perlahan, Ibu Gamin tampak mulai berubah pikiran, namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, sekelompok geng yang dipimpin oleh Hanyul tiba-tiba muncul. Ternyata, Baek Gang, salah satu teman Hanyul, datang untuk meminta Han Kyung ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Han Kyung mengabaikan permintaan Baek Gang karena masih berbicara dengan Ibu Gamin. Kesal dengan sikap Han Kyung, Baek Gang melemparkan gelas di dekatnya dengan penuh emosi. Han Kyung kemudian bertanya apakah ini ada kaitannya dengan usulannya yang mengajukan Hanyul ke Komite Disiplin Departemen Pendidikan. Baek Gang membenarkan hal tersebut, tetapi Han Kyung tetap menolak untuk ikut dengannya, merasa tidak dihormati. Salah satu anggota geng Baek Gang tiba-tiba menyerang Han Kyung. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasarannya, Ibu Gamin dengan sigap menendang penyerang tersebut hingga terjatuh. Semua orang, termasuk Han Kyung dan kelompok belajar Gamin, terkejut melihat kemampuan bela diri Ibu Gamin. Ternyata, Ibu Gamin adalah ketua asosiasi Taekwondo di Korea. Dengan penuh percaya diri, ia bersiap memberikan pelajaran kepada kelompok Baek Gang. Perkelahian pun tak terhindarkan. Kelompok belajar Gamin ikut membantu Ibu Gamin dalam menghadapi geng tersebut. Di tengah situasi yang semakin kacau, Han Kyung mencoba menghubungi detektif Taimen untuk meminta bantuan. Namun, sebelum sempat berbicara lebih lanjut, Baek Gang menembakkan senjata berisi kelereng besi ke arah Han Kyung. Beruntung, Ibu Gamin dengan sigap melindunginya. Namun, insiden itu justru berakhir tragis. Pecahan kaca dari belakang mereka jatuh dan mengenai kepala Ibu Gamin, menyebabkan pendarahan hebat. Seketika, ia jatuh pingsan akibat luka tersebut. Ibu Gamin segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dalam kondisi tersebut, Gan Yop dengan marah mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ulah Hanyul, yang memerintahkan kelompoknya untuk membawa Han Kyung. Keesokan harinya, Gamin langsung menuju lantai paling atas sekolah untuk menemui Hanyul dan memberinya pelajaran atas apa yang terjadi pada ibunya. Namun, sebelum ia sempat menyerang, salah satu pengawal Hanyul dengan cepat melayangkan pukulan yang membuatnya terhuyung. Tak hanya itu, Gamin juga dicekik oleh salah satu pengawal lainnya, membuatnya kesulitan bernapas. Hanyul, yang menyadari alasan kedatangan Gamin, hanya tersenyum sinis. Ia tahu bahwa ini semua karena insiden yang melibatkan Ibu Gamin. Tanpa ragu, ia menyuruh pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada Gamin, lalu pergi meninggalkannya karena ada pengumuman agar semua murid berkumpul di aula. Kini, Gamin harus menghadapi 3 pengawal Hanyul yang dikenal sebagai Trio Chol, kelompok yang sudah lama ditakuti di sekolah.
Ganyo pernah mengatakan bahwa mendekati Hanyul bukanlah hal yang mudah karena ketiga pengawalnya sangat terlatih dalam bertarung. Pertarungan pun dimulai. Gamin yang masih dipenuhi amarah mencoba menyerang tanpa strategi, tetapi justru kewalahan menghadapi mereka. Ia mulai terdesak, pukulannya tidak mengenai sasaran, sementara serangan dari trio Chol terus mendarat di tubuhnya. Saat hampir kalah, Gamin menyadari sesuatu, jantungnya berdetak terlalu cepat. Pikirannya kacau, dan emosinya tidak terkendali. Ia pun teringat dengan pesan pamannya yang selalu menekankan pentingnya mengatur irama jantung saat bertarung. Dengan napas yang mulai teratur, ia kembali bangkit. Kali ini, dengan ketenangan penuh, ia menghadapi trio Chol menggunakan jurus rahasia yang diajarkan oleh pamannya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengalahkan mereka satu persatu, membuat mereka terkapar di lantai tanpa daya. Setelah menghabisi trio Chol, Gamin bergegas menuju aula. Dalam perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpukul. Spanduk kelompok belajarnya telah dirusak. Ia berhenti sejenak, menatap spanduk itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Apakah semua ini salahnya? Apakah sejak awal ia tidak seharusnya membentuk kelompok belajar? Jika tidak, mungkin ibunya dan teman-temannya tidak perlu mengalami semua ini. Namun, tanpa membiarkan pikirannya menguasai dirinya lebih lama, ia kembali melangkah ke aula dengan satu tujuan, menghadapi Hanyul. Begitu sampai, ia langsung melihat Hanyul berdiri di belakang kerumunan murid. Tanpa ragu, tanpa sepatah kata pun, Gamin melayangkan pukulan keras yang mendarat tepat di wajah Hanyul, membuat semua murid yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Ruangan yang sebelumnya riuh mendadak sunyi. Hanyul, yang terhuyung akibat pukulan tersebut, perlahan menoleh ke arah Gamin dengan tatapan tajam. Dan saat itu, semua orang menyadari, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai.